Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurayani, NPM 10903220779, kelas B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Sejak munculnya virus COVID di Indonesia, maka pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti social distancing, work from home, dan belajar daring atau belajar dari rumah. Belajar dari rumah menyebabkan minat belajar mahasiswa menjadi menurun karena kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, juga selalu merasa bosan dikarenakan seringnya belajar dengan hanya menatap layar ponsel atau laptop tanpa adanya interaksi dengan teman ataupun dosen. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan sistem pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Lalu yang kedua, bagaimana dampak dari penggunaan sistem daring ini terhadap mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pun ada dua. Yang pertama, menjelaskan bagaimana pengaruh penggunaan sistem pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Lalu yang kedua, mengetahui dampak dari penggunaan sistem daring terhadap mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi para pembaca mengenai sistem pembelajaran daring dan minat belajar mahasiswa, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama, memberikan masukan kepada pengajar untuk lebih memperhatikan minat belajar mahasiswa saat pembelajaran daring. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada pengajar mengenai sistem pembelajaran daring dan minat belajar, juga dampak positif dan negatif dari sistem pembelajaran daring. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada definisi dari pembelajaran daring. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan untuk menggantikan kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang berlangsung secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun media sosial. Selanjutnya ada teori pembelajaran daring menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dimyati dan Mujiono, mengatakan bahwa pembelajaran daring adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Yang kedua, menurut Rosenberg dalam jurnalnya Ushu dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa e-learning mengacu pada penggunaan teknologi internet dalam mengirimkan serangkaian solusi yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Lalu menurut Kusumawardhani, pembelajaran daring itu sebagai bagian dari e-learning atau pembelajaran elektronik. Menurutnya, e-learning merujuk pada sebuah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai mediumnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Faktor ini terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi cita-cita, motivasi, belajar, bahan pelajaran, bakat, dan juga hobi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi lingkungan, kelengkapan fasilitas belajar, orang tua, dan juga teman pergaulan. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Saya akan menjelaskan mulai dari fenomena. Diawali dengan munculnya COVID-19 di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Dalam waktu yang singkat, ribuan orang telah terpapar virus COVID ini. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan adanya lockdown dan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar.
Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak dan memberlakukan adanya work from home atau WFH yang artinya bekerja dari rumah serta mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem daring atau dalam jaringan dan dikenal juga dengan sebutan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Pertanyaan yang pertama terkait efektif tidaknya pembelajaran secara daring. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu efektif. Lalu sebanyak 29 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu tidak efektif. Dan sebanyak 1 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu kurang efektif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang merasa pembelajaran secara daring itu tidak efektif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua terkait alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Berdasarkan dari jawaban responden, 2 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu efektif dikarenakan lebih simpel. Efektif itu tergantung dari dosennya mengajar. Jika dosennya mengajar dengan diselingi pertanyaan kepada mahasiswa, itu akan lebih efektif. Selain itu, pembelajaran daring bisa menguntungkan mahasiswa yang jarak dari rumahnya jauh untuk ke kampus dan bisa menghemat biaya juga. Lalu 29 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu tidak efektif karena sering mengantuk sehingga kurang memahami materi yang disampaikan, juga karena terkendala jaringan atau sinyal yang lambat dan internet yang tidak stabil. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa pun kurang. Adapun alasan lainnya dikarenakan kurang fokus saat pembelajaran berlangsung, sehingga banyak mahasiswa yang kurang mengerti. Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi malas dan kurang semangat dalam belajar. Pemaparan materi pun kadang kurang jelas. 1 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring itu kurang efektif karena akan ada ketidakmerataan pembelajaran dari yang benar-benar niat dan tidak ada niat sama sekali. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan. Berdasarkan dari jawaban responden, cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan itu adalah dengan belajar sambil bermain, seperti mengadakan games atau quizzes. Media yang memadai dan jaringan yang stabil juga adalah salah satu cara dalam mewujudkan pembelajaran daring yang efektif. Selain itu, bisa dilakukan dengan cara belajar di tempat yang tenang dan nyaman. Fokus saat dosen menjelaskan, mencoba metode belajar yang baru, belajar bersama dengan teman, dan lebih banyak berdiskusi antara mahasiswa dengan dosen. Lalu pertanyaan yang keempat terkait meningkat atau tidaknya minat belajar mahasiswa saat pembelajaran daring. Berdasarkan pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebanyak 7 responden menjawab bahwa dengan pembelajaran secara daring ini dapat meningkatkan minat belajar. Lalu sebanyak 16 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring tidak dapat meningkatkan minat belajar. Dan sebanyak 4 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring ini mungkin dapat meningkatkan minat belajar. Lalu sebanyak 1 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring ini dapat meningkatkan minat belajar namun hanya pada beberapa mata kuliah saja. Lalu sebanyak 2 responden menjawab bahwa pembelajaran secara daring ini terkadang dapat meningkatkan minat belajar. Dan sebanyak 1 responden menjawab dengan ragu-ragu bahwa pembelajaran secara daring ini dapat meningkatkan minat belajar atau tidak. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang tidak dapat meningkatkan minat belajarnya atau minat belajar mereka menurun saat pembelajaran daring dilaksanakan. Selanjutnya, pertanyaan kelima terkait paham tidaknya mahasiswa saat pembelajaran daring. Berdasarkan pada pernyataan di atas, menunjukkan tidak ada mahasiswa yang sangat setuju bahwa sistem daring membuat mudah untuk memahami materi. Lalu sebanyak 4 responden menjawab setuju bahwa dengan sistem daring ini membuat mudah untuk memahami materi. Sebanyak 16 responden menjawab netral bahwa dengan sistem daring ini membuat mudah untuk memahami materi. Lalu sebanyak 11 responden menjawab tidak setuju bahwa dengan sistem daring ini membuat mudah untuk memahami materi. Dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju bahwa dengan sistem daring ini membuat mudah untuk memahami materi. Pertanyaan ke-6 mengenai tingkat kepemahaman mahasiswa pada sistem daring. Berdasarkan pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden menjawab 0-25% untuk tingkat kepemahamannya, sebanyak 18 responden menjawab 25-50% untuk tingkat kepemahamannya,
Sebanyak 10 responden menjawab 50-75% untuk tingkat kepemahamannya, dan 1 responden menjawab 75-100% untuk tingkat kepemahamannya. Lalu pertanyaan ketujuh terkait seberapa sering tidak hadir saat pembelajaran daring. Berdasarkan pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden menjawab sering tidak hadir saat pembelajaran daring. Sebanyak 15 responden menjawab pernah tidak hadir saat pembelajaran daring, dan sebanyak 15 responden juga menjawab tidak pernah tidak hadir saat pembelajaran daring atau selalu hadir. Pertanyaan ke-8 terkait mampu tidaknya dalam meningkatkan produktivitas saat pembelajaran daring. Berdasarkan pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa 1 responden menjawab sangat setuju untuk kegiatan belajar daring itu mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar. Sebanyak 4 responden menjawab setuju bahwa kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar. Sebanyak 16 responden menjawab netral bahwa kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar. Sebanyak 10 responden menjawab tidak setuju bahwa kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju bahwa kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar. Selanjutnya pertanyaan ke-9 terkait keluhan selama belajar daring. Berdasarkan jawaban dari responden, dapat saya simpulkan beberapa keluhan yang mereka rasakan saat belajar secara daring. Keluhan yang paling menonjol adalah kurang memahami materi dan terkendala oleh jaringan. Malas dan mengantuk juga salah satu keluhan yang cukup dominan. Keluhan lainnya yaitu terlalu lelah melihat gadget atau laptop dalam waktu yang lama, minimnya semangat belajar, mengantuk, dan sering tertidur. Pertanyaan ke-10 terkait sama bagusnya atau tidak pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan pada pernyataan di atas menunjukkan sebanyak 5 responden menjawab setuju bahwa pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka itu sama bagusnya, dan sebanyak 27 responden menjawab tidak setuju bahwa pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka itu sama bagusnya. Lalu pertanyaan ke-11 terkait alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Berdasarkan dari data di atas, sebanyak 5 responden menjawab setuju karena menurut dari salah satu responden, pembelajaran secara tatap muka lebih efektif karena di dalam proses pembelajarannya terdapat suasana yang tidak didapatkan jika offline. Sebanyak 27 menjawab tidak setuju karena mereka lebih memilih pembelajaran tatap muka dan lebih memahami materi ketika pembelajaran dilaksanakan secara offline. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian Islam. Dalam perspektif Islam, tidak dijelaskan secara rinci dan operasional mengenai proses belajar. Namun Islam menekankan dalam signifikasi fungsi kognitif atau akal dan fungsi sensori atau indera-indera sebagai alat-alat penting untuk belajar sangat jelas. Dalam Al-Quran, kata al-ilm dan turunannya berulang sebanyak 780 kali seperti yang termaktub dalam wahyu yang pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang bahwa aktivitas belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca. Membaca adalah salah satu langkah awal sebelum mempelajari hal yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian saya. Pada subbab ini dimaksud untuk mengetahui hipotesis yang telah dirumuskan pada bab 1, yaitu bagaimana pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di Universitas Islam Bandung, dan bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak dapat meningkatkan minat belajarnya pada sistem daring ini, karena mayoritas mahasiswa menjawab bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif, sehingga berpengaruh pada minat belajar mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban kuesioner dari 32 responden dengan pertanyaan, apakah dengan sistem daring dapat meningkatkan minat belajar Anda? Dari data hasil penelitian ini, mayoritas responden menjawab tidak, yaitu dengan jumlah 16 jawaban responden. Selain berpengaruh pada minat belajar, ketidakefektifan ini juga berpengaruh terhadap sikap mahasiswa saat belajar daring. Salah satunya ialah sering mengantuk, sehingga menyebabkan mahasiswa menjadi malas dan kurang semangat dalam belajar, sehingga hasil belajar pun menjadi kurang maksimal. Selain tidak dapat meningkatkan minat belajar, mahasiswa juga memiliki tingkat kepemahaman yang rendah. Mayoritas responden mahasiswa menjawab, tingkat kepemahaman mereka saat belajar daring
berada di kisaran 25-50%. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban kuesioner dari 32 responden dengan pertanyaan, berapa tingkat kepemahaman Anda pada sistem daring ini? Dari data hasil pertanyaan ini, mayoritas responden menjawab tingkat kepemahamannya berada di antara 25% sampai 50%, yaitu dengan jumlah 18 jawaban responden. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, setelah meneliti tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di Universitas Islam Bandung, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di Universitas Islam Bandung tidak memiliki minat belajar saat pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena mayoritas mahasiswa merasa pembelajaran daring ini tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan karena seringnya terkendala jaringan dan kurang fokus saat belajar, sehingga menyebabkan mahasiswa tidak memahami materi yang disampaikan. Menciptakan pembelajaran daring yang efektif, diperlukan juga seorang pengajar yang aktif dan kreatif terhadap mahasiswanya, agar mahasiswa tidak mudah mengantuk dan juga tidak mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung. Lalu yang terakhir, ada saran dari saya sebagai peneliti bahwa setelah melihat dari data penelitian bahwa minat belajar mahasiswa ini rendah, maka kita sebagai mahasiswa perlu adanya kesadaran dan inisiatif terhadap diri sendiri tentang bagaimana caranya belajar secara daring itu tetap efektif dan menyenangkan. Sebagai pengajar pun harus turut ikut membantu dalam menangani rendahnya minat belajar mahasiswa. Salah satunya dengan cara lebih aktif dalam mengadakan diskusi bersama di kelas. Dan lebih kreatif lagi dalam penyajian materi agar mahasiswa tidak mudah bosan. Sekian presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.